menggali lebih lanjut teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, mari kita mengenali dulu bagaimana sih perkembangan kognitif itu sebenarnya. Mempelajari teori-teori perkembangan kognitif akan menjadi dasar untuk memahami setiap langkah perkembangan kognitif. Selain itu, juga akan diperoleh pengetahuan tentang bagaimana proses konstruksi kognitif terbentuk. Lalu, bagaimana dengan perkembangan kognitif pada anak itu sendiri? Perkembangan kognitif pada anak mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Untuk lebih lanjut, mari kita mengenal tentang biografi Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Saris, Rusia di suatu kota Orsha, Belarusia. Dia memasuki sekolah kedokteran di Universitas Moskow dan dalam waktu yang tidak lama kemudian ia pindah ke sekolah hukum sambil mengambil studi kesusastraan pada salah satu universitas swasta. Dia menjadi tertarik pada psikologi pada umur 28 tahun. Vygotsky semakin tertarik dengan kajian psikologi sehingga menulis disertasi PhD mengenai Psychology of Art di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Vygotsky bekerja kolaboratif bersama Alexander Luria dan Alexei Leontiev dalam membuat dan menyusun proposal penelitian yang sekarang ini dikenal dengan pendekatan Vygotsky. Vygotsky meninggal pada usia yang masih dibilang sangat muda, yaitu 38 tahun, pada tahun 1934 akibat menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Mari kita membahas tentang teori Vygotsky. Vygotsky mempunyai teori perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural atau the sociocultural theory. Vygotsky menggunakan pendekatan kognitif sosial atau sosial kognitif atau pendekatan konstruktivis sosial atau sosial konstruktivis. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak terkait dengan interaksi dengan orang lain dan bermain merupakan faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif anak. Vygotsky menggambarkan perkembangan anak sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial budaya. Kemudian, apa saja sih yang termasuk perkembangan kognitif menurut Vygotsky? Yang pertama, ada ZPD atau Zona Proximal Development atau dalam bahasa Indonesia, Zona Perkembangan Proksimal. Pentingnya pengaruh sosial terhadap perkembangan kognitif anak. Keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri, ZPD juga memberikan makna baru terhadap kecerdasan. Kecerdasan tidak diukur dari apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan yang semestinya, belajar melakukan sesuatu dan belajar berpikir terbantu dengan berinteraksi dengan orang dewasa. Yang kedua, ada scaffolding. Scaffolding berarti merubah tingkat hubungan. Pada saat anak belajar, seorang guru, orang tua akan menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa, guru atau orang tua dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut. Dan yang ketiga, ada bahasa dan pikiran. Anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Dengan begitu, anak akan mudah mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi kepada orang lain yang dia anggap memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Wah, ternyata ada kelebihan dan kekurangan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Apa saja itu? Untuk kelebihan, yang pertama ada mengurangi kesenjangan antara anak. Yang kedua, ada membantu anak memahami bahan belajar lebih mudah. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan yang lebih pada anak untuk saling berinteraksi. Untuk kekurangan, hanya terbatas pada perilaku tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak, dan suka diamati secara langsung. Terlepas dari teori perkembangan kognitif yang telah disebutkan, maka secara spesifik, Vygotsky juga mengemukakan beberapa kegunaan dari kognitif. Yang pertama, adalah membantu memecahkan masalah.
Melalui alat berpikir inilah, seorang akan mampu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Menurut Vygotsky, dengan alat berpikirnya setiap individu akan dapat memilih tindakan atau perbuatan yang selektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, ada memperluas kemampuan. Melalui berfungsinya alat berpikir setiap individu akan mampu memperluas wawasan berpikirnya melalui berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Vygotsky mengemukakan bahwa peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang terutama berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Vygotsky menganggap bahwa poin akhir perkembangan kognitif adalah keahlian. Anak dapat pengetahuan dari cara anak berinteraksi sosial. Anak perlu mendapat kesempatan belajar dengan guru dan temannya.